Baik. Waste to energy ini sudah berlangsung lama sebetulnya, sudah 11 tahun ya. Dalam 11 tahun itu kalau saya tidak salah, saya lihat, saya cek, hanya ada 3 izin atau 3 kesepakatan ya, yang bisa berjalan. Ada satu di Surabaya, satu lagi di Solo sekarang nggak jalan, tidak jalan ya. Saya terakhir ke Surabaya juga tidak bisa berjalan dengan baik ya. Jadi 11 tahun. Nah, 3. Karena apa? Karena prosesnya rumit, ruwet dan berputar-putar gitu. Sampai pada satu sidang ratas yang dipimpin Pak Presiden, rapat kabinet atau ratas dipimpin Pak Presiden langsung, beliau bertanya, bagaimana cara mengatasi sampah yang bergunung-gunung, yang ketinggiannya seperti gedung 16 lantai gitu. Siapa ini yang urus sampah gitu. Saya waktu itu menjawab, itu sampah tuh rumit Pak, berputar-putar ngurusnya. Kalau untuk ngatasi sederhana, saya bilang. Siapa itu tanggung jawab? Saya Pak. Nah, karena Kementerian Lingkungan waktu itu memang di bawah koordinasi saya. Gimana cara ngatasinya? Bapak kasih kepres saja kepada kami, insya Allah 2 tahun selesai gitu. Nah dari cerita itu kami lanjut rapat dipimpin Bapak Presiden, maka dirumuskanlah mengenai bagaimana cara agar sampah yang menggunung itu bisa kita selesaikan dengan secepat-cepatnya. Maka lahirlah Kepres 19 ya. Saking banyak Kepres lupa saya. Kepres nomor 109. Perpres 109 tahun 2025 tentang penanganan sampah perkotaan melalui pengolahan sampah menjadi energi berbasis teknologi ramah lingkungan atau waste to energy. Pakai insinerator. Nah, saudara-saudara saya jelaskan, kenapa dulu 11 tahun cuma 3, karena aturannya itu rumit. Yang kita sebut dengan kerjasama pemerintah daerah, pusat, dan PLN. Itu. Pemerintah daerah nanti harus ikut membayar yang dikenal dengan tipping fee. Tipping fee itu harus ada persetujuan dari DPRD, bupati atau wali kota ya setiap tahun gitu. Nanti kalau DPRD-nya berubah bisa berubah lagi. Belum kalau pengusahanya mesti meyakinkan wali kota atau bupati atau DPRD-nya agar tipping fee itu bisa disetujui yang tidak sedikit. Jawa Timur itu kalau saya tidak salah setahun itu 100 miliar lebih. Ya. Anggaran yang terbatas seperti sekarang misalnya, itu akan sulit sekali. Itu. Dalam proses untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah daerah itu tidak mudah. Kalau dia nanti 2 kabupaten gabungan gitu, itu juga harus ada persetujuan dari pemerintahan provinsi. Apakah DPRD, provinsi, kemudian gubernur. Jadi untuk mendapat persetujuan tipping fee itu harus ada pembicaraan dengan DPRD kabupaten kota, wali kota atau bupati. Kalau menyangkut daerah harus ada persetujuan dari DPRD provinsi dan gubernur. Sampai di sini aja mungkin bertahun-tahun tidak selesai. Ya. Setelah ini pengusahanya saya kira sudah mengap-mengap tuh. Udah batuk-batuk tuh. Ya. Dia harus lagi mengurus dengan Menteri Keuangan, Bapak Ibu sekalian.
harus mengurus dengan Menteri Keuangan, dapat subsidi dari Menteri Keuangan, dari pemerintah pusat. Nah itu berundingnya saya nggak tahu berapa lama lagi itu. Lama lagi itu berundingnya. Itu. Kalau itu disepakati, berapa disetujui oleh pemerintah pusat subsidi itu, baru nanti mesti pergi lagi ke Menteri Lingkungan Hidup untuk mendapatkan apa namanya itu kajian lingkungan itu. Oh itu nggak tahu berapa lama lagi. Kalau sudah nanti selesai Menteri Lingkungan Hidup, maka dia harus pergi lagi ke Kementerian SDM untuk mengurus lagi izinnya Pak. Itu saya nggak tahu berapa tahun lagi. Ya. Setelah itu nanti kalau semua sudah lengkap, baru dia berunding sama PLN. Nah, PLN bilang kamu urusannya sama saya. Nah, itu satu masalah sendiri lagi. Sehingga 11 tahun itu melahirkan 3. 1 jalan, 2 tidak jalan, yang 1 jalan juga setengah mati. Karena anggaran harus tiap tahun disetujui oleh DPRD. Nah dari situ kami pelajari, maka kita pangkas. Karena teknologi insenerator ini, atau merubah sampah menjadi energi listrik ini, seluruh dunia sudah memakai. Malaysia sudah, Singapura apalagi, Jepang sudah, Tiongkok udah 20 tahun. Ini sudah sesuatu yang biasa. Ini sudah 20 tahun yang lalu. Ya, negara-negara lain sudah memakai ini. Nah, kita masih sibuk urusan perizinan itu. Ya. Yang tidak ada kepastian. Inilah saudara-saudara yang kita pangkas, maka lahirlah Perpres 109. Semua yang tadi itu dipangkas. Kita dalam Perpres itu kita sepakati ada 1 tarif. Dan itu final. Ya. 1 tarif, tidak ada tawar-menawar, tidak ada perundingan, ya, tarifnya diputuskan 20 sen. Nanti caranya gimana? Menurut Perpres 109 itu yang berbagai aturan rumit tadi ini kita pangkas, saudara sekalian, tinggal mengajukan surat saja kepada Kementerian Lingkungan. Pemerintah daerah diwajibkan untuk menyediakan lahan sama menjamin sampahnya, titik. Nanti soal tipping fee segala macam itu urusan pemerintah. Bukan pengusahanya yang ngurus, pengusaha dijamin dapat 20 sen per apa itu namanya? Ya, itu. Tarifnya pasti 20 sen. Berapa beban pemerintah daerah, berapa pemerintah pusat itu bukan urusan pengusaha. Apakah nanti ditanggung pemerintah pusat semua, itu urusan kita. Ya. Nah, kita kalau yang sudah siap mengajukan surat, kita jamin 3 bulan bersama Danantara. Karena saya diminta dalam Perpres itu sebagai ketua tim untuk menyelesaikan ini secepat-cepatnya, ya, sampai prosesnya selesai. Setelah selesai itu nanti yang mengerjakan itu layak atau tidak, teknologinya cocok apa tidak, itu bersama Danantara. Bisa Danantara yang memodali, Danantara uangnya banyak, ya. Bisa pengusahanya, terserah perundingan bersama Danantara. Kami nggak ikut bisnisnya, nggak ikut. Tapi kalau sudah disepakati, kami sudah putuskan bahwa ini layak untuk dikerjakan, itu kita jamin 3 bulan selesai. Ya, saya sebagai ketua tim atau untuk diminta untuk mempercepat penyelesaian ini, kita akan menyelesaikan yang sudah terdaftar itu 34 titik. Termasuk kotanya Pak Benyamin ini, Tangerang Selatan, ya. Kemarin diverifikasi katanya tanahnya belum clear and clean. Ya, betul. Belum. Kalau sudah clear sampaikan itu. Karena saudara-saudara, kalau saudara masih pakai sistem yang lama, itu rumit. Kasihan nanti wali kotanya, kasihan bupatinya, apalagi pengusahanya. Tidak ada kepastian.
Setahun berunding, setahun berunding, setahun berunding, ya itu rumit gitu ya. Bahkan yang sudah jalan pun juga itu bisa menjadi masalah. Kita tidak ingin itu terjadi. Pengusahanya juga dia sebagai investasi bisa mendapatkan manfaat, tetapi juga lingkungan bagus, pemerintah juga membayar lebih sedikit lebih mahal, ya memang harus, karena kalau tidak sampah itu juga akan memberikan dampak yang buruk, apalagi sekarang dengan mikroplastik itu. Jadi saudara-saudara sekalian, sekali lagi para pengusaha yang ingin ikut atau tertarik di bidang proyek ini, ya itu caranya sederhana. Cukup kirim surat bersama pemdanya itu di mana tempatnya, sampaikan saudara punya lokasi, lahan, dan sampahnya dijamin oleh pemerintah daerah. Tidak kurang dari 1.000. Kalau kurang dari 1.000, nanti pengusahanya juga rugi. Kita tidak ingin pengusahanya rugi. Ya, jadi sama-sama win-win gitu. Nah, soal sampaikan nanti di lingkungan hidup kami akan bahas. Karena ini tidak mudah, karena dia harus mengikat kesepakatan. Kita tidak ingin nanti setelah dikerjakan pemerintah daerah juga tidak bertanggung jawab. Gitu. Oleh karena itu Menko Pangan sebagai koordinator nanti untuk mengundang pemerintah daerah, mengundang kementerian terkait, kita bicarakan, diputuskan dalam satu rapat koordinasi, semua tanda tangan, selesai Pak. Setelah selesai ini, maka akan ada keputusan resmi diserahkan kepada Danantara. Danantara nanti pengusaha itu berunding ngelamar bersama Danantara. Itu prosesnya. Kami nggak ikut lagi, itu sudah proses bisnis. Tapi untuk menunjukkan tempat di mana yang layak, itu karena menyangkut pemerintah daerah, kabupaten, provinsi, kementerian terkait. Kalau satu-satu nanti lama lagi, ya kami yang memimpin rapat, semua akan tanda tangan selesai, diserahkan kepada Danantara. Silahkan siapa yang tertarik dan seterusnya bicara bisnis bersama Danantara. Jadi saudara-saudara, itulah proses atau prosedur untuk para pengusaha atau para investor untuk tertarik atau investasi di bidang ini. Dengan tarif yang pasti 20 sen. Nah, setelah perpres itu kami terus ya memang dari 34 itu baru 7. Ya, 7. Bayu mana ya? Ya. 7. Baru 7. Kenapa yang 30, yang 20 sekian belum? Karena belum memenuhi syarat. Tempat lahannya belum ada misalnya, ya. Kan diverifikasi, dilihat. Karena kalau kita tentukan, sudah diputuskan untuk dibangun, lahannya tidak ada, nanti lama, kita nggak mau. Karena kalau sudah semua lengkap, kita ingin 3 bulan itu sudah bisa dikerjakan. Groundbreaking, 3 bulan persyaratan selesai, kita kasih waktu 1,5 tahun, paling lama 2 tahun sudah jadi. Itu. Jadi saudara-saudara sekalian yang tertarik di bidang ini, silahkan bersama pemerintah daerah berkirim surat ke Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, kalau mau ditembuskan Menko Pangan juga silahkan, kami segera rapatkan. Dari 34 itu sekali lagi baru 7, mungkin minggu depan kita akan rapat lagi untuk menentukan langkah-langkah berikutnya atau sudah ada yang lebih lengkap. Saudara-saudara sekalian, itulah mengenai waste to energy atau yang memakai teknologi yang dikenal dengan insinerator ini. Kalau ada kendala-kendala, kalau ada kesulitan, ya sekarang sederhana. Saudara datang bertanya kepada tim, kami sudah ada tim di Perpres 109 itu, tinggal bertanya, saudara akan dituntun, dibimbing.